Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarakah untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam kitab At-Tajridu As-Sarih karya Az-Zabidi, kitab yang merupakan kumpulan ringkasan dari hadis-hadis Sahih Bukhari. Kita telah sampai pada hadis yang ke-163. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas ibnu Malik, khadimi Rasulullah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kunyahnya adalah Abu Hamzah. Beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Anas bin Malik. Makanya mungkin kita sering ya, dari Anas bin Malik. Siapa saja sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Nomor satu Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian sahabat ya Abdullah bin Amr bin al-As, Aisyah, Anas bin Malik, sahabat Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya, beliau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak keturunannya, dan panjangkanlah umurnya. Makanya sahabat Anas bin Malik termasuk sahabat yang mu'ammar. Mu'ammar itu adalah yang berumur panjang. Beliau termasuk sahabat yang mendapati masa Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi bersama sahabat Abdullah bin Umar. Ya, bahkan ya, beliau salah satu sahabat termasuk yang akhir wafatnya. Taib, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini adab kita kepada para sahabat ya, dan sering ayyul ikhwah kita ingatkan kepada para penuntut ilmu, kepada kaum muslimin semuanya, agar kita beradab kepada para sahabat, yaitu mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina hillal lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Oleh karenanya termasuk syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini termasuk pembeda mereka dari Ahlul Bid'ah. Mereka senantiasa mencintai para sahabat dan mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul ansari iman wa bughduhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar itu adalah keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Ya, menarik
Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama salaf, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, termasuk juga anak-anak didik mereka, santri mereka, murid-murid mereka, ya, cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Maka wajib bagi kita mencintai para sahabat, mendoakan kebaikan para sahabat. Ya, setiap kali disebut nama sahabat kita doakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Ya, kita doakan. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah dari kalangan Syiah Rafidah yang mencela para sahabat, menghina para sahabat, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, maka sesungguhnya mereka adalah dalam kesesatan, ya, dan dalam penyimpangan. Ini harus kita waspadai. Ya, Nabi SAW bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang mencela para sahabatku, maka Allah akan melaknatnya, malaikat melaknatnya, dan seluruh manusia akan melaknatnya. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabarraza li hajatih, apabila beliau keluar untuk hajahnya. Tabarraza yakni keluar untuk qada'ul hajah. Untuk qada'ul hajah. Ya, keluar karena dulu orang-orang dulu itu mereka pergi ke toiletnya itu keluar rumah. Jadi ya, baik. Sudah selesai? Oh, enggak bilang dari tadi. Kita sampai mana? Hadis 160. 166. Oh ya, taib. Enggak apa-apa. Apa namanya? Sudah terlanjur tadi. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau qada'ul hajah, maka aku, kata Anas bin Malik, datang kepadanya dengan membawa apa? Air, sehingga Nabi SAW membersihkan dengannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW apabila qada'ul hajah, maka beliau, ya, membersihkannya, ceboknya itu dengan air. Ini diambil dalil oleh para ulama bahwa hukum asal membersihkan najis itu adalah dengan air. Ya, nah, karena air itu adalah alat bersuci yang paling dominan. Baik, selanjutnya hadis Abu Hurairah tentang orang Arab Badui yang kencing di masjid. Ini juga, ya, sudah dibahas, ya. Ya, yang memberikan kepada kita banyak faedah. Di antaranya adalah tentang fikih ingkarul mungkar. Ya, ingkarul mungkar. Ketika kita mau mengingkari suatu kemungkaran, maka pastikan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Apabila menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak diperkenankan. Ya, seperti halnya Rasulullah SAW, ya, tidak mengingkari orang Arab Badui tersebut yang sedang ya, kencing, ya, tidak mengingkarinya di tengah-tengah karena akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan di situ juga terdapat faedah penting bagi kita, yaitu anjuran bagi kita untuk berlemah lembut kepada orang yang jahil. Ketika kita berdakwah, ketika kita mengajar, hendaknya kita berlemah lembut kepada mereka. Ya, dan di situ juga terdapat faedah penting, yaitu kewajiban bagi kita untuk memakmurkan masjid dengan menjaga kebersihannya dari perkara-perkara yang najis. Ya, kita wajib mengagungkan, memuliakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan memakmurkan masjid ada dua macam. Yang pertama, memakmurkannya dengan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan dengan salat, kita makmurkan dengan, ya,
kajian-kajian, kita makmurkan dengan doa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang kedua, memakmurkan masjid adalah dengan fisiknya, dengan menjaga kebersihannya, kenyamanannya, kerapiannya. Makanya tugas kita juga ayyuhal ikhwah adalah untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di masjid-masjid kita. Baik, selanjutnya hadis, ya, ini yang menjadi pembahasan kita. Hadis 166, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Hudzaifah, yakni Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat yang mulia, dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang pemula dalam masuk Islam. Beliau juga seorang sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Ayahnya meninggal dalam perang Uhud. Yaman, ya. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, karena bapaknya juga adalah seorang sahabat. Cuma beliau meninggal dalam perang Uhud, dikira termasuk barisan dari orang-orang kafir. Ya, karena para sahabat saat itu, antum tahu, dalam kisah perang Uhud panik. Ya, bahkan ada gosip bahwa Nabi meninggal dunia. Ya, sehingga keadaan sangat mencekam. Ya, beberapa salah membunuh. Di antaranya adalah Yaman, bapaknya Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Nah, beliau terbunuh pada peristiwa perang Uhud. Adapun Hudzaifah ibnul Yaman, beliau meninggal dunia pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya, pada tahun 36 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi subatata qaumin. Subatah itu adalah tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan sampah-sampah. Ya, tempat sampah lah. Jadi ada area biasa orang buang sampah di situ. Itu namanya subatah. Taib. Nabi SAW pernah mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Ya, suatu kaum, yakni suatu kaum dari Ansar di kota Madinah. Fabala qa'iman. Lalu Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri. Ya, Hudzaifah bin Yaman melihat Rasulullah SAW kencing dengan berdiri. Ini menunjukkan bahwasanya kencing dengan berdiri itu hukumnya adalah boleh, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Summa da'a sallallahu alaihi wasallam bima'in. Kemudian Rasulullah SAW meminta air. Faji'tuhu bima'in. Lalu aku datang kepada Nabi dengan membawa air. Fatawadda'a, maka Nabi SAW berwudu dengannya. Baik. Hadis ini, ya, adalah berita informasi dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang melihat Rasulullah SAW pernah suatu saat kencing dengan berdiri, sehingga diambil dalil oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya. Mereka mengatakan boleh seorang itu kencing dengan apa? Berdiri, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagian para ulama melarang. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah, man haddasakum anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzab. Siapa yang cerita kepada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kencing dengan berdiri, maka dia dusta. Maka dia adalah berdusta. Yang cerita, yang ngomong siapa? Aisyah. Yang mengatakan Aisyah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan apa?
ya nggak boleh kencing dengan berdiri, harus dengan apa? Duduk. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, ya boleh kencing dengan berdiri berdasarkan hadis Hudzaifah ibnul Yaman bahwa Rasulullah SAW pernah ya kencing dengan berdiri. Taib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak boleh kencing dengan berdiri karena Rasulullah SAW tidak pernah kencing dengan berdiri. Ya, bahkan Aisyah mengatakan siapa yang cerita kepada kalian bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri berarti dia dusta. Taib. Bagaimana mengkompromikan hadis ini? Para ulama mengatakan bahwa yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah, SAW bahwa beliau kencingnya dengan duduk. Ya, kencingnya dengan duduk. Hanya ya sesekali atau kadang-kadang beliau kencing dengan berdiri karena memang lebih aman dari najis. Di sini ada benturan atau sedikit kontradiksi antara hadis Aisyah dengan hadis Hudzaifah. Ya, Aisyah mengatakan Rasulullah nggak pernah kencing dengan berdiri. Hudzaifah mengatakan aku melihat Rasulullah kencing dengan berdiri. Siapa yang lebih dikuatkan? Ya, di sini ya para ulama mengatakan menerapkan satu kaidah. Ini kaidah penting dalam usul fikih, yaitu al-musbitu muqaddamun minan nafi. Yang menetapkan lebih dikuatkan daripada yang menafikan. Yang menetapkan siapa? Hudzaifah. Dia melihat Rasulullah SAW kencing dengan berdiri. Yang menafikan siapa? Aisyah. Ya, di sini yang dikuatkan adalah yang menetapkan, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Kenapa yang menetapkan lebih dikuatkan? Li'anna ma'ahu ziyadata ilmin. Karena bersama dia ada tambahan ilmu. Artinya Hudzaifah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Aisyah. Aisyah tahunya Rasulullah SAW itu memang nggak pernah kencing dengan berdiri, karena kebiasaan yang paling sering beliau di rumah itu dengan duduk. Ya, tapi Hudzaifah pernah melihat Rasulullah, tapi bukan di rumah, di luar. Berarti Hudzaifah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Aisyah. Sehingga dengan demikian di sini ya apa yang disampaikan oleh Hudzaifah ya diterima. Ya, dia melihat Rasulullah, Aisyah nggak lihat. Berarti Hudzaifah memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Aisyah dalam masalah ini. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, mengkompromikan antara hadis ini bahwa yang paling sering Rasulullah SAW itu kencingnya dengan ya duduk. Ya, hanya saja kadang-kadang beliau kencing dengan berdiri. Ya, nah, dan yang menjadi patokan dalam masalah ini, ayyuhal ikhwah, adalah mana yang lebih aman dari percikan najis. Jika berdiri lebih aman dari percikan najis, maka itu bisa jadi lebih utama. Antum kalau dengan duduk misalkan malah kena celana misalkan, ya, atau kena badan, maka ya berdiri lebih utama. Ya, di patokannya adalah mana yang lebih aman. Kalau yang lebih aman dari percikan najis adalah dengan duduk, maka duduk lebih utama. Tapi kalau dua-duanya aman, maka yang lebih utama adalah duduk. Karena itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jelas? Jadi, ya, kencing dengan berdiri boleh. Ya, boleh. Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun apa yang dikatakan oleh Aisyah, maka ini adalah sepanjang pengetahuan beliau. Ya, nah, beliau menceritakan apa yang beliau ketahui, Hudzaifah menceritakan apa yang beliau ketahui, ya, dan Hudzaifah memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh Aisyah, sehingga
hadisnya di sana ada tambahan ilmu. Baik. Selanjutnya, wa anhu fi riwayatin ukhra fantabattu minhu fa asyara ilayya faji'tuhu faqumtu inda aqibihi hatta faragha. Dan dari Hudzaifah juga dalam riwayat yang lain, ya, fantabattu minhu, maka aku pergi ke samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilayya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadaku. Faji'tuhu, aku datang kepada Nabi. Faqumtu inda aqibihi, lalu aku pergi berdiri inda aqibihi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta faragha, sampai selesai. Artinya ini dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz seperti ini, bahwa Hudzaifah ibnul Yaman saat itu ketika Rasulullah kencing dengan berdiri tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Hudzaifah agar berdiri di belakangnya. Untuk apa? Untuk menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil bagi kita bahwa ketika qada'ul hajah hendaknya kita mencari tempat yang aman dari pandangan manusia. Dari pandangan manusia. Cari penutup. Cari penutup. Ya. Kalau bisa yang penutup ada pintunya sehingga tidak ada yang terlihat, tidak ada yang kelihatan dari badan kita, itu lebih utama. Oleh karenanya salah satu sunnah yang dianjurkan bagi kita adalah apabila kita qada'ul hajah itu mencari tempat yang tertutup. Rasulullah apabila qada'ul hajah, beliau cari tempat qada'ul hajah sampai nggak kelihatan, jauh. Ya, nah, alhamdulillah pada zaman kita sekarang ada banyak toilet-toilet yang ada tutupnya, penutupnya. Ini lebih aman, lebih tertutup. Ya, dan menutupi ketika kita qada'ul hajah itu ada dua. Ada yang sifatnya wajib hukumnya. Ada sifatnya wajib, yaitu yang menutupi aurat kita. Ya, kubul dan dubur terutama. Ini nggak boleh ada yang kelihatan. Ya, ada yang kelihatan. Ini hukumnya wajib. Walaupun mungkin badan kita kelihatan, tapi aurat kita nggak boleh kelihatan. Di sebagian terminal atau bandara pernah ada yang ada orang itu kencing di area kencing umum, terbuka dia terbuka, tapi dia tahu itu kencing, badannya kelihatan tapi auratnya nggak kelihatan. Ketika kencing itu nggak kelihatan. Ini sudah mencukupi tapi belum sempurna. Yang wajib sudah dilakukan, atau seperti orang-orang dulu yang kadang toiletnya di kali, tahu nggak? Nah, itu kadang ada toilet, kepalanya kelihatan tuh, kepalanya kelihatan, tapi auratnya nggak kelihatan. Untuk yang BAB-nya nggak kelihatan, paling nanti kelihatan bawahnya aja, cemplung, nah gitu ya, nanti ikannya banyak, gitu, gemuk-gemuk lagi, ya. Nah, tapi auratnya nggak kelihatan itu, paling kepalanya atau mungkin setengah badan mungkin kelihatan, tapi dia auratnya nggak kelihatan. Itu berarti menutupi yang wajib, tapi belum sempurna, Yang wajib sudah dia lakukan. Yang kedua adalah menutup yang sifatnya sempurna. Yaitu kalau semua badan kita tertutup seperti sekarang untuk masuk ke toilet, pintu ditutup, udah nggak kelihatan sama sekali. Ini adalah yang paling afdol. Ini yang lebih utama. Karena kadang kalau seperti itu, kadang apalagi kalau yang kayak di bandara itu rawan tuh, pinggirnya kencing, Kalau dia ngintip-ngintip gini, bisa kelihatan tuh, gini, ya kan?
Jadi lebih berbahaya. Kadang lebih berbahaya. Jadi yang paling utama adalah kalau bisa antum, kalau nggak betul-betul kepepet, cari yang apa? Yang tertutup secara sempurna. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Tapi boleh nggak yang toilet-toilet umum yang terbuka itu? Boleh, asalkan auratnya apa? Ya, tertutup. Ya, asalkan auratnya tertutup, tidak nampak kepada yang lain. Baik. Selanjutnya hadis 168 an Asma'a radhiyallahu anha. Dari Asma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Asma di sini maksudnya adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Saudarinya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Julukannya apa Asma ini? Ada yang tahu? Dzatu nitaqain. Ya, karena dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya, beliau salah satu yang punya kiprah tugas dari abinya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk membawakan apa? Makanan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di gua. Nama beliau Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, kunyahnya Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Suaminya namanya siapa? Zubair ibnul Awam. Anaknya Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Az-Zubair. Jadi Asma itu, Masya Allah, dia suaminya sahabat. Suaminya sahabat, bahkan termasuk 10 sahabat yang masuk surga. Ya, anaknya yaitu Abdullah bin Zubair sahabat juga. Bahkan dia adalah anak muhajirin pertama yang lahir di kota Madinah. Itu adalah Abdullah ibnu Zubair. Taib, saudarinya Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat juga. Ya, Masya Allah, ini lengkap nih, suaminya sahabat, anaknya sahabat, saudarinya bukan sahabat lagi, malah kekasih Rasulullah, istri Rasulullah SAW. Ayahnya, ya, kita tahu termasuk yang paling dekat dengan Nabi, bahkan dijamin masuk surga, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ya, jadi ayahnya dijamin masuk surga, suaminya dijamin masuk surga, istrinya yaitu Aisyah juga dijamin masuk surga. Masya Allah, ini keluarga surga ini, Masya Allah. Radhiyallahu anha, semoga Allah SWT meridhoinya. Qalat, beliau mengatakan, ya, ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imra'atun di situ apa namanya? Mubham, tidak disebutkan namanya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa imro'atun di situ adalah Asma sendiri. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih bahwa yang dimaksud imro'atun di situ adalah Asma. Jadi beliau menceritakan tentang apa? Dirinya. Ya, tentang dirinya. Pernah ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita. Faqalat, lalu dia mengatakan, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita faedah satu, yaitu apa? Semangatnya wanita-wanita dulu dalam menuntut ilmu, sehingga mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bertanya kepada Nabi SAW. Dan kita tahu bahwa bertanya itu adalah salah satu metode untuk mendapatkan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah
kepada orang-orang yang memiliki ilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan Nabi SAW bersabda, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul iyyi su'al. Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Ya. Jadi para wanita-wanita dulu semangat luar biasa dalam menuntut ilmu, dengan datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, sampai-sampai dibukukan. Ada buku judulnya An-Nabi An-Nisa'u Tas'al wan Nabiyyu Yujib. Nabi wanita bertanya, Nabi menjawab. Ada juga As'ilatus Sahabiyat lin Nabi. Pertanyaan-pertanyaan sahabiyat, wanita-wanita sahabat kepada Nabi. Dikumpulkan. Saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan wanita sahabat kepada Nabi dalam berbagai masalah. Bahkan kadang-kadang masalah yang sifatnya tabu. Seperti ini ya, masalah tentang darah haid. Mungkin banyak wanita yang malu kalau bertanya. Ya. Tapi ini masalah agama. Ya, masalah agama. Yang hendaknya apa? Seorang memiliki ilmu dalam masalah tersebut. Aisyah pernah mengatakan, ni'man nisa'un nisa'ul ansar lam yamna'hunna haya'uhunna ayyatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansar. Mereka tidak malu untuk bertanya tentang agama. Malu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Ya, karena masalah-masalah misalkan darah haid itu banyak berkaitan dengan hukum-hukum dalam agama. Berkaitan tentang sholatnya, berkaitan tentang puasanya, berkaitan tentang hubungannya dengan suaminya, berkaitan dengan tolak. Kalau sedang haid nggak boleh untuk diceraikan, nggak boleh berhubungan badan dengan suaminya, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Makanya banyak berkaitan. Dan masalah-masalah darah haid, hukum-hukumnya kaitannya banyak. Makanya pernah dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku mempelajari bab haid 9 tahun lamanya. Baru aku apa? Memahaminya. Masya Allah. Imam Ahmad belajar masalah haid 9 tahun. Ini juga faedah penting bagi kita ya. Agar dalam belajar itu apa? Sabar, butuh waktu yang lama. Kita enggak, kadang-kadang pengennya setahun udah langsung jadi Syekhul Islam. Ya, enggak. Ya, butuh kesabaran. Baik. Intinya ini pelajaran penting, yaitu bagi para akhwat, bagi para ummahat, bagi para wanita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, salah satunya dengan bertanya. Jangan malu untuk bertanya kalau memang tidak tahu tentang masalah-masalah agama. Dan ini juga diambil faedah juga bahwasanya suara wanita itu bukan aurat. Buktinya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya bertanya berarti apa? Pakai suara. Ya, yang aurat itu adalah, ya, yang enggak boleh itu adalah melagu-lagukan, memerdukan suaranya. Itu yang enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Jangan kamu melagu-lagukan suaramu. Ya, dimerdu-merdukan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan biasa saja, nggak pakai dibuat-buat, maka tidak mengapa. Tapi kalau memang bisa lebih, kalau memang ada tempat bertanya yang sesama jenis, ya, ustadzah misalkan, sesama wanita, tentu itu lebih utama karena lebih aman dari fitnah. Karena manusia, karena ustadz atau ulama juga manusia. Ya, bisa terfitnah juga. Taib. Qalat, kata Asma, ara'aita ihdana tahidu fis saub kaifa tasna? Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah jika salah seorang di antara kami, yaitu para wanita, tahidu fis saub, ya, haid di pakaian, maksudnya darah haidnya mengena pada pakaian. Kaifa tasna? Apa yang dia perbuat?
Ya dulu belum ada kayak sekarang ya, apa namanya, softtek dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang apa, kemudian keluar darah haid langsung kena apa? Pakaian. Ya. Nah, dan kita tahu, nggak tahu antum tahu apa enggak? Ya, darah haid itu najis pertama. Kemudian baunya amis, menyengat. Dan yang ketiga, bandel. Ya, artinya dicuci itu kadang ya nggak bisa langsung bersih begitu. Ya, bandel dia. Nodanya bandel. Taib. Alhamdulillah sekarang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pembalut-pembalut seperti pada zaman kita sekarang, sehingga nggak langsung mengena kepada apa? Pakaian. Tapi ini pertanyaan tentang zaman dulu. Ya, seorang mungkin keluar darah haid langsung kena apa? Bajunya, pakaiannya. Ya, kasihan wanita-wanita zaman dulu. Kalau kita membaca sirah ya, bahkan ada sebagian sahabat wanita itu ya untuk keluar rumah aja nggak bisa keluar, nggak punya jilbab. Ada. Masih ingat hadis tentang Idul Fitri, Idul Adha, ketika Rasulullah memerintahkan kepada para wanita untuk keluar sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Wahai Rasulullah, seorang di antara kami ada yang nggak punya jilbab. Nggak punya jilbab, mau keluar nggak punya jilbab. Sekarang jilbabnya banyak tapi nggak dipakai. Ya. Karena banyak wanita jilbabnya banyak tapi nggak dipakai. Kadang-kadang bajunya, masya Allah, satu lemari sendiri. Ya, ada baju olahraga, ada baju senam, ada baju tidur, ada baju dansa, ada baju belanja, ya, ada baju pengajian, sendiri-sendiri. Ya, nah, makanya antum harus siap tuh nanti ya, punya istri, siap-siap habisin duit. Nah, qala tahuttuhu, kata Nabi SAW, tahuttuhu, hendaknya sang wanita tersebut tahuttuhu, mengeriknya, karena jadi ini darah nempel di baju, disuruh dikerik, ya, dikerik. Summa taqrusu bil ma, dikucek dengan air. Wa tandahuhu, kemudian dibilas dengan air. Ya, wa tusalli fi, kemudian dia salat dengan baju tersebut, Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama tadi ya, yaitu semangatnya wanita-wanita dulu dalam menuntut ilmu, ya, sehingga mereka datang bertanya kepada Nabi SAW. Yang kedua, mereka tidak malu untuk bertanya tentang masalah-masalah yang tabu ya kepada Nabi SAW, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan apa? Ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Kata Mujahid, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak mendapatkan ilmu dua orang, pemalu dan orang yang sombong. Ya, kita nggak perlu malu. Kalau memang kita nggak tahu, tanya. Ya. Kemudian yang ketiga di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini tadi, yaitu suara wanita itu bukanlah aurat, ya, bukan aurat. Yang nggak boleh adalah melagu-lagukan. Nah, itu yang nggak boleh, karena itu bisa menjadi fitnah bagi yang dengar. Kemudian yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa darah haid itu adalah najis. Makanya Nabi SAW menyuruhnya untuk membersihkannya, bahkan membersihkannya dengan sangat ya, suruh ngerik, kemudian suruh ngucek, suruh bilas. Itu berarti apa? Rasulullah SAW memerintahkan untuk betul-betul dibersihkan sebersih-bersihnya, menunjukkan bahwasanya darah haid itu adalah darah yang najis. Dan para ulama sepakat bahwa darah haid itu darah yang najis. Tidak ada perbedaan di kalangan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang najisnya darah haid. Nggak ada. Makanya kalau ada sebagian yang ya seperti kalau orang yang ke mbah dukun dan sebagainya, itu kadang-kadang ada salah satu syaratnya ya, suruh darah haid ya untuk ya
ini memberikannya ke mushaf Al-Quran dan sebagainya. Ya, itu adalah perintahnya siapa? Setan. Ya, perintah-perintah setan. Naudzubillah min dzalik. Baik. Kemudian yang selanjutnya di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah apa? Cara membersihkan pakaian yang terkena apa? Darah haid, yaitu dengan dibersihkan sebersih-bersihnya, dengan dikerik, kemudian dikucek, ya, kemudian dibilas dengan air, ya, artinya sampai betul-betul apa? Hilang pengaruh dari darah haid tersebut, baunya, warnanya, ya, kemudian apalagi rasanya. Nah, pokoknya pengaruh dari darah haid tersebut apa dihilangkan. Kalau sudah kita optimal dalam membersihkannya, kok masih ada bekasnya, maka itu dimaafkan. Karena seperti tadi saya bilang, darah haid ini darah yang bandel. Kadang mungkin antum sudah kucek, ya, bahkan mungkin kalau sekarang misalkan dicuci pakai mesin cuci, kadang-kadang masih ada sedikit ya, bekas-bekasnya itu masih ada, saking bandelnya, ya. Oleh karenanya hal-hal yang sedikit seperti itu dimaafkan, ya, dimaafkan. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkannya. Kemudian yang terakhir, bahwa pakaian yang terkena darah haid, ya, yang telah dicuci boleh dipakai untuk kemudian sholat, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Walaupun tadi misalkan ada bekas-bekasnya sedikit, ya, setelah dikucek dengan bersih, setelah dibersihkan, ya, maka tidak mengapa, itu dimaafkan, ya. Jangan kemudian diguntingi, dibolongin. Wah, ini misalkan nggak perlu, ya, tidak perlu. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.